Mandalika Juara. Musim 2, episode 15, Tim 1 Tikungan. Senja memandikan sirkuit Sentul dengan cahaya keemasan. Di depan sebuah garasi tua yang catnya mulai mengelupas, Rio Hartanto berdiri diam. Di hadapannya, terparkir sebuah Honda Civic Estilo putih, mobil yang menyimpan ribuan kenangan balap jalanan dan mimpi masa lalunya. Debu tipis menyelimutinya, tapi kilaunya masih terlihat di bawah sorot lampu garasi yang remang. Rio mengulurkan tangan, jari-jarinya menyusuri goresan halus di kap mesin. Setiap goresan adalah cerita. Disinilah ia belajar merasakan mesin, bukan hanya membacanya dari data. Ia teringat ayahnya, yang selalu berkata, "Mobil itu punya nyawa yo, dengarkan dia, jangan cuma kau paksa." "Serius mau pakai mobil ini lagi?" Suara Upi memecah lamunan Rio. Ia dan Miss Rani berjalan mendekat, membawa kotak peralatan. Upi, dengan jilbab dan jumpsuit mekaniknya, menatap Estilo itu dengan tatapan skeptis. Miss Rani, sambil mengikat slayer di kepalanya, tersenyum tipis. "Bukan untuk balapan resmi, Mbak," jawab Rio. "Hanya untuk mencari rasa yang hilang." Miss Rani menepuk kap mesin dengan mantap. "Mobil tua ini punya hati yang jujur. Dia tidak akan berbohong padamu. Ayo kita siapkan." Selama beberapa jam, garasi itu menjadi hidup. Suara kunci pas beradu dengan logam, desis kompresor udara, dan diskusi teknis yang pelan antara Miss Rani dan Upi. Mereka tidak merombak total, hanya menyetel ulang mobil itu ke kondisi puncaknya, membangkitkan kembali rohnya. Miss Rani adalah sang maestro. Tangannya bergerak lincah di antara karburator dan kabel-kabel mesin, matanya terpejam sejenak seolah mendengarkan napas mesin. Ia menyetelnya bukan hanya berdasarkan buku manual, tapi juga dengan insting yang terasa puluhan tahun. Rio duduk di kursi pengemudi yang sudah usang. Ia mengenakan helmnya, sarung tangannya mencengkeram setir. Melalui jendela yang terbuka, ia bertatapan dengan Upi. "Semua sensor sudah aktif. Kita rekam datanya, tapi keputusan akhir ada di tanganmu," kata Upi. Miss Rani memberikan acungan jempol dari depan mobil. "Bawa dia menari yo, ingat pelajaran pertama kita di sirkuit ini." Rio mengangguk, menyalakan mesin. Raungan serak namun bertenaga dari Estilo itu menggema, mengisi keheningan senja di Sentul. Dengan decitan ban, Civic Estilo itu melesat keluar dari pit lane, menyatu dengan aspal lintasan utama sirkuit Sentul yang kosong. Mobil itu mungkin tua, tapi di tangan Rio, ia terasa hidup dan bersemangat, melaju di bawah langit yang mulai gelap. Di dalam kokpit, dunia Rio menyempit. Hanya ada dirinya, setir, dan lintasan di depan. Ia merasakan setiap getaran sasis, setiap respons mesin. Tidak ada data telemetri canggih di dashboard, hanya insting dan koneksi murni antara pembalap dan mobil. Di tikungan es aksen kecil yang terkenal sulit, Rio tidak mengerem sekeras biasanya. Ia menggunakan teknik lift-off oversteer yang berisiko, membiarkan bagian belakang mobil sedikit meliar sebelum mengendalikannya dengan presisi. Mobil itu seolah menari mengikuti kemauannya. Kembali ke pit, Upi memantau data yang masuk ke laptopnya. Angka-angka yang muncul di layar tampak tidak masuk akal. Kecepatan di tikungan, waktu sektor. Semua melampaui simulasi awal mereka untuk mobil sekelas Estilo. Miss Rani berdiri di dinding pit, memegang stopwatch manual. Matanya tidak pernah lepas dari mobil putih yang melintas. Ia tidak butuh telemetri untuk tahu bahwa Rio sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Ia bisa merasakannya. Satu putaran terakhir. Rio mendorong Estilo hingga batasnya di trek lurus utama, suara mesin meraung membelah malam. Ia melintasi garis start-finish, sebuah bayangan putih yang melesat begitu cepat. Rio memarkir mobil kembali di garasi. Saat ia melepas helmnya, rambutnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah, tapi matanya berbinar penuh kepuasan. Ia bersandar di pintu mobil, merasakan sisa adrenalin di tubuhnya. Upi berjalan mendekat, menunjukkan layar laptopnya. Ini tidak mungkin yo. Waktu putaranmu setara dengan mobil GT4 di beberapa sektor. Miss Rani mendekat, melihat stopwatch di tangannya, dan mengangguk. "Aku tahu."
Misrani menepuk pundak Rio. Bukan mobilnya, tapi pembalapnya. Kamu tidak hanya mengemudi, kamu menyatu dengan lintasan. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau teknologi, nak. Mereka bertiga duduk di atas tumpukan ban bekas, minum air mineral dari botol. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik dan mesin mobil yang perlahan mendingin. Di momen itu, mereka bukan lagi pembalap dan mekanik, tapi tiga sahabat yang berbagi gairah yang sama. Rio memecah keheningan. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian, katanya, menatap Misrani dan Upi bergantian. Data dari luar, strategi dari Eropa, itu semua bagus. Tapi yang kita butuhkan adalah rasa ini. Rasa Indonesia. Aku ingin kita bertiga menjadi tim. Bukan tim pit bayangan, tapi aliansi teknis. Strategi kita lahir dari sini, dari aspal sentul, dari insting kita. Lanjut Rio. Upi dan Misrani saling berpandangan. Lalu, Upi tersenyum, diikuti anggukan mantap dari Misrani. Kita bukan sekadar tim teknis, kata Misrani. Kita adalah tim satu tikungan.